Jadi kita bersyukur di sini semuanya aman-aman. Nah, malam ini saya ingin berjumpa dalam situasi COVID ini sambil di rumah masing-masing untuk banyak mendengar, ya, untuk banyak mendengar apakah ada hal-hal yang perlu KBRI ketahui, terutama kondisi Anda semuanya di masing-masing wilayah, di masing-masing kerja, ya. Karena pertama tentu kita semuanya sekarang sudah terkurung di Brunei. Kita terkurung di sini, kita tidak bisa keluar, saudara kita pun tidak boleh masuk, ya, kecuali nanti tanggal 1 yang sudah baca semua kan ya, tanggal 1 kita akan upayakan pesawat khusus ya, sudah ya? Sudah. Oke, alhamdulillah ya. Nah setelah itu nanti kita akan lacak dari hasil penjajakan ini, nanti kita akan ketahui akan berapa orang yang kira-kira harus pulang. Ya, harus pulang itu karena sudah keluar dari penjara, harus pulang karena apa namanya visanya sudah habis, kontrak kerja sudah habis, atau kemarin itu jalan-jalan ke Brunei kemudian tidak bisa pulang. Jadi ini yang kita utamakan, dan untuk itulah saya lebih banyak ingin mendengar ya sekarang ini. Apakah Anda semuanya ada masalah-masalah? Misalnya kontrak kerjanya belum habis tapi dicepatkan harus habis, atau diputus hubungan kerja, atau mungkin jam kerjanya dikurangi, atau hari kerjanya dikurangin, atau mungkin gajinya dibayar separuh atau seberapa lah, ya, atau malah barangkali ada juga yang sudah nganggur, sudah tidak ada pekerjaan, sudah tidak ada tempat tinggal, atau apapun. Saya ingin mendengar informasi dari Anda semua dimanapun berada. Ini kan ada di mana aja ya? Di Temborong ada, Temborong, KB, Tutong, dan Bandar Muara ya? Ya Pak. Ya. Ya. Jadi itu. Jadi yang penting kita syukuri, kita masih sehat walafiat. Mudah-mudahan wabah ini tidak menjangkiti kita. Mudah-mudahan wabah ini sudah pergi ya. Kita berdoa untuk kita semuanya. Kita berdoa untuk saudara kita, keluarga besar kita yang di Indonesia. Di Indonesia masih situasinya masih cukup berat ya. Dan kemudian yang paling penting sekarang ini sambil bekerja di rumah seperti biasa, saran saya tetap jaga kesehatan, olahraga yang cukup, berjemur matahari yang cukup, makanan pasti bergizi, saya yakin kalau makanan bergizi ya, dan sering cuci tangan, kemana-mana pakai masker, dan selalu waspada bertemu dengan orang. Saya yakin dengan semua kehati-hatian kita yang mengalami PHK sementara, ada yang PHK sementara, kasusnya juga banyak yang di anggota Republik APAK itu banyak yang di PHK sementara atau setengah bulan gaji. Kalau itu kami memaklumi, karena ini kondisi seperti ini kami memaklumi, tapi yang jadi permasalahannya itu yang seperti kerja bangunan atau yang lain Pak, yang lain kerja bangunan yang lain itu kan butuh makan, butuh ini. Sedangkan dia tidak punya jaminan. Itu apakah ada tindakan dari KBRI untuk makan lah biaya? Kalau yang dikasih makan tidak apa-apa, itu tidak masalah. Tapi yang sudah tidak bekerja otomatis tidak bisa makan. Apakah ada tindakan dari KBRI? Itu yang pertama Pak. Yang kedua, kemarin sempat ada isu yang datang dari Indonesia itu bayar 1.000 ya Pak ya, itu bayar 1.000 $1.000 untuk biaya tes. Itu berlaku untuk semua yang walaupun itu dari cuti, itu untuk berlaku untuk semua atau gimana Pak? Dan yang ketiga Pak, ini kan ada penerbangan tanggal 1, penerbangan khusus lah itu. Itu ada satu dari kami, katanya sudah didaftarkan oleh pihak company-nya, itu ikut pesawat itu. Yang jadi pertanyaan itu nanti di Jakarta gimana Pak? Sekarang di Jakarta tidak boleh keluar Jakarta gitu. Apakah tidak bisa diantisipasi apa gimana? Ingat ya, nanti kalau saya lupa diingatkan. Pertama yang akan pulang ya, yang akan pulang apabila memang betul yang sudah terdaftar itu masuk dalam kriteria yang sudah kita sampaikan ya, tentu nanti kita akan bantu. Di Jakarta
begitu tiba akan ada protokol kesehatan COVID-19 yang diterapkan ya, dites dulu, nanti di pesawat ada kartu kuning yang harus diisi dulu. Begitu tiba mungkin mulai dari temperatur badannya, suhu badan, sampai macam-macam lah, nanti diikuti saja di sana ya. Dan tim dari Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial sudah siap di sana ya. Saya pun sudah minta BNP 2 TKI di sana membantu ya, BNP 2 TKI dan Kemlu membantu sesampai di Jakarta mau kemana ini. Ya, kita nggak akan membiarkan nanti di sana tengok mau kemana-mana, nggak boleh ya. Ya, kita akan bantu. Dan nanti nanti kan ada, kalau mengatakan sudah tidak bekerja kan ada surat keterangan pencabutan kontrak kerja juga. KBRI nanti membuat sebuah surat. Kita akan buatkan surat pengantar nanti. Pengantar yang menyatakan bahwa si A adalah TKI atau PMI yang ada di Brunei Darussalam dan ingin kembali karena apa? Karena kontraknya habis atau apa. Nah, surat itu nanti akan dibawa satu orang satu dan nanti akan dijadikan pegangan, semacam surat jalan lah, surat jalan yang nanti akan dipakai bersama-sama BNP TKI untuk menjelaskan kepada mungkin polisi yang ada di jalan atau aparat keamanan, nanti kita jelaskan. Jadi dengan itu insya Allah nanti bisa pulang ke ke kampung halaman. Dan mudah-mudahan sehat semua, mudah-mudahan sehat ya, jangan sampai nanti sakit. Kalau sakit pulang malah bawa penyakit juga. Kasihan dengan keluarga yang kita datangin, kita kangen malah sakit. Makanya di sini harus dicek betul, harus betul-betul saya sehat, saya tidak positif COVID, dan saya oke, saya ketemu orang tua, saya ketemu anak, saya ketemu istri, dan seterusnya. Jadi kalau merasa dirinya kira-kira tidak sehat, mendingan dites dulu di sini, daripada nanti malah cilaka yang di sana. Iya, Pak. Iya. Nah, kemudian tadi yang kalau 1.000 itu adalah sebetulnya untuk biaya tes COVID. Kalau kamu datang ke Brunei orang asing, satu harus membayar $1.000 untuk tes COVID. Kedua harus masuk karantina 14 hari dan masuk karantina 14 hari itu bayar sendiri, bayar akomodasinya, bayar makannya, segala macam bayar sendiri. Kecuali kalau datang diketemukan langsung positif, nah itu malah dirawat. Kalau positif malah dirawat oleh Brunei, malah gratis. KBRI sudah mengadakan survei. Kita sudah mengadakan survei siapa warga kita yang sangat memerlukan bantuan-bantuan sembako, ya. Dan kami pun akan memperluas survei ini. Kita akan minta tolong semua komunitas mengecek kembali warganya. Ada nggak warga anggotanya yang betul-betul memerlukan sekali untuk di luar masalah ini ya Pak ya? Ya, silakan. Saya masih awam, itu seperti tenaga kerja Indonesia atau buruh tenaga kerja Indonesia itu standar gaji minimal itu paling kecil berapa untuk di Brunei? Masih banyak yang kurang tahu Pak itu. Soalnya gini, KBRI ngasih visa itu otomatis ada minimal gaji. Ada semuanya, ada semua. Ya. Iya Pak, ya ini ada semuanya dalam kontrak kerja, dalam job order yang dimintakan KBRI itu ada semuanya itu. Jadi tergantung dari jenis pekerjaannya beda-beda, yang di bangunan beda, yang driver beda, yang bekerja di sektor oil and gas juga beda. Ya, itu ada rinciannya macam-macam. Mulai dari 400 sampai ribuan dolar ada. Ya, sampai $8.000 pun ada, tergantung dari posisinya. Ya, jadi itu di minimnya ada daftarnya itu. Itu karena kejadiannya itu nggak seperti sama di visa. Di visa itu gaji sekian, tapi di tempat kerja itu tidak sesuai. Nah, itulah makanya ya, Pak, setiap orang yang bekerja harus memegang kopinya, salinannya kontrak kerja. Di kontrak kerja itu sudah lengkap, ada semuanya, rincian pekerjaannya apa, gajinya berapa. Ya, memang kita sudah mengetahui ada banyak orang yang gajinya tidak seperti yang di dalam kontrak. Ya. Jadi mestinya itu bisa juga dituntut, gajinya di kontrak segini kok dibayarnya cuma segini, bisa pula. Nah, yang penting kontrak kerja harus punya.
Kalau enggak jarang, nanti kan Pak. juga dikibulin orang Jarang sini. yang punya, Pak. Soalnya Nah, pertama itu ke yang sini, salah. ya, pertama ke sini pasti itu kontrak kerjanya bahasa Inggris. Orang Indonesia untuk bahasa Inggris terus terang Nah, makanya minim. gini, saya menghimbau semua warga Indonesia yang ke sini atau yang sudah ada di sini di Brunei, ya, laporlah ke KBRI gitu. Semua orang Oke, yang Pak. datang atau sudah di sini lapor ke KBRI. Kita sedang mendata sekarang. Kita sedang Oke, Pak. mendata seluruh orang Indonesia yang ada di sini. Karena kalau tidak lapor, kita tidak tahu di mana tinggalnya, bekerjanya apa, kontraknya sebagai apa, gajinya berapa. Ya, jadi kalau Iya, semuanya ada di kita, data-data itu, kita pasti akan melakukan bantuan yang seoptimal mungkin. Oke, Ya. Pak, siap. Jadi Iya, kontrak Pak. kerja itu Terima kasih. pegang, sampaikan teman-teman. Kalau kontrak kerja nggak pegang, waduh, nanti ada di situ terus berapa. Ya. Iya, Pak. Oke, nanti Terima pokoknya kasih, Pak. rajin-rajin ke KBRI lah ya, rajin ke KBRI, telepon Siap, Pak. KBRI, semuanya ada. Kita akan melakukan perlindungan yang optimal. Iya. Dan Oke, untuk masalah cukup, ya? untuk masalah tersebut nemuin siapa, Pak, di KBRI? Ibu Budi, atas tenaga kerja. Oke. Oke, Pak, siap. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih banyak. Catat Insya aja. Allah. Ya, makasih. Iya, Pak. Ibu Kun, Ibu siapa? Ibu Kunti. Oke, cukup. Pak Wahyu udah semua ya? Sudah setelah. Nggak enak. Baik, terima kasih Pak Dubes dan teman dan komunitas semuanya. Sebelum itu Bu Budi ada mau ditambahkan terkait pertanyaan Pak Agus? Boleh Pak Dubes menambahkan izin? Silakan. Iya, Mas Agus dan teman-teman sekalian. Jadi benar Pak, ini yang jadi kesulitan kami juga ya, karena teman-teman ternyata yang mengadukan permasalahannya ke KBRI itu kebanyakan tidak punya kontrak kerja. Iya. Padahal yang namanya kontrak kerja itu masing-masing ada kopinya. Untuk majikan ada, untuk pekerja ada. Itu harus punya. Dimana untuk kalau untuk yang standar minimum gaji itu kami masih memberlakukan yang per tahun 2015. Jadi karena Brunei ini tidak punya gaji minimum, tidak ada standar gaji minimum, makanya pada saat itu diberlakukan secara sepihak oleh KBRI, di mana untuk yang bekerja di rumah atau yang sebagai AMA, sebagai driver pribadi, sebagai tukang kebun pribadi itu minimal 350 per bulan. Kemudian untuk yang bekerja di syarikat, ya, yang di perusahaan, baik itu rumah makan, di konstruksi, itu dia minimum harus diberikan 468 ringgit Brunei per bulan. Atau yang dibayar harian itu 18 ringgit per hari. Tuh. Kalau untuk yang sektor lain yang di atas $1.000 itu memang kebanyakan memang yang bekerja di sektor oil and gas, perminyakan. Ada juga yang sebagai dokter hewan gitu ya. Kalau itu nanti dia ada pemberlakuan khusus, itu namanya nanti ada visa, ada permohonan visa kerja khusus itu. Seperti itu. Oke, Bu. Nah, tadi terkait yang kontrak kerja, kalau memang teman-teman belum pegang, tolong dibicarakan dengan majikannya, minta kopinya, ya, satu. Atau kalau tidak, waktu itu kami pernah diinformasikan oleh seorang pengacara di Brunei sini, yang penting kita punya bukti hitam di atas putih. Apakah itu dengan tadi memiliki fotokopi kontrak kerja, atau bisa saja pakai WhatsApp nih. Sekarang kan sudah era digital ya, pakai WhatsApp. Seakan-akan kita WhatsApp ke majikan. Tuan, gaji saya sebulan kan 468 ya, gitu. Nah, bukti itu yang nanti dipegang pada saat ada permasalahan pembayaran gaji bulanan atau harian tidak sesuai dengan kesepakatan bersama. Mungkin seperti itu, Mas.